wabarakatuh. Halo sahabat Universitas Terbuka. Saya dari Universitas Terbuka Majene, Pokjar Mamuju, atas nama Rifkawati, NIM 859553939. Pada kegiatan praktikum ini saya ingin melakukan percobaan kegiatan praktikum IPA di SD pada dosen pembimbing, yaitu Bapak Mulyadi S, SPD, MPD. Dan saya di sini melakukan kegiatan praktikum bertujuan untuk memenuhi pada tugas 3 mata kuliah praktikum IPA di SD. Adapun yang saya mau praktikkan yaitu pembiasan cahaya, yaitu Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah sinar cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang berbeda kerapatan optiknya, ya, itu pembiasan cahaya. Sekarang adapun ada peralatan dan bahan yang saya gunakan, ada mistar, ada bundaran kaca, dan ada senter untuk memantulkan cahaya, dan ada panduan buku modul, dan ada untuk mencatat. Baiklah, sekarang saya akan mempraktikkan. Pada kaca kita biaskan ya. Dimana di sini terbentuk cahayanya yang terbiaskan, ya, dibengkokkan cahayanya itu, yaitu dibengkokkan. Ada pembelokan ketika mendekati garis normal. Yang ini, kan ini garis normalnya. Toh, di sini garis normal. Dan ini pembelokan, ya. Ketika cahaya dari medium kurang rapat, misalnya udara, menuju medium lebih rapat, misalnya air, kecepatan cahaya itu berkurang sehingga sinarnya membelok atau mendekati garis normal. Dan ketika menjauh garis normal terjadi ketika cahaya dari medium lebih rapat, misalnya menuju medium kurang rapat pada udara, kecepatan cahayanya juga meningkat sehingga sinar membelok menjauh garis normal, ya. Gini pembiasan cahayanya. Dan contoh-contoh dalam pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti pada pensil yang patah, dasar kolam renang, dan kacamata, ya. Pada lensa ini, seumpama ini pada lensa kacamata, di mana menggunakan prinsip pembiasaannya cahaya untuk menfokuskan cahaya tepat di retina mata. Kalau yang ini kayak ini, pada balok ini lingkaran itu memfokuskan ke cahaya, ada tuh memfokuskan cahaya, ya, yang cahaya ini difokuskan ketika kita memfokuskan cahaya, yaitu pembiasan cahaya. Inilah proses, ini pembiasannya, ini pemantulannya, ya, dari proses pembiasan cahaya. Sekarang saya mau menyimpulkan dari pembiasan cahaya, ya. Kesimpulan dari pembiasan cahaya itu adalah pembelokan arah cahaya saat melewati batas dua medium yang memiliki kerapatan optik berbeda. Penyebab utamanya yaitu perubahan kecepatan cahaya saat memasuki medium baru yang berbeda. Terus arah pembiasannya itu mendekati garis normal dan menjauhi garis normal.
Terus ketika mendekati garis normal terjadi saat cahaya dari medium kurang rapat, dan ketika menjauhi garis normal terjadi saat cahaya dari medium lebih rapat, ya. Percobaan selanjutnya yaitu saya menggunakan lensa cembung untuk membiaskan huruf-huruf tersebut, ya. Saya menggunakan lensa cembung untuk memperbesar huruf atau membiaskan huruf. Pertama-tama saya melakukan mendekatkan lensa cembung ini pada huruf atau S, ya. Saya dekatkan. Terus di mana saya menempatkan objek huruf di antara titik fokus dan pusat optik lensa. Pada posisi ini sinar yang dibiaskan oleh lensa menyebar atau divergen, dan perpanjangan sinar inilah yang membentuk bayangan, ya. Dan pengamatan yang didapatkan yaitu hurufnya terlihat diperbesar dan tegak, bayangan terlihat maya seolah-olah huruf membesar di dalam lensa. Terus langkah kedua yaitu menggeser lensa perlahan-lahan menjauhi huruf, ya. Menggeser lensa perlahan-lahan menjauhi huruf. Jarak benda atau S bertambah secara bertahap, namun masih kurang dari jarak fokus. Terus ketika semakin mendekat, pembesaran bayangannya akan semakin besar, ya. Ketika dekat semakin besar. Dan hasil pengamatan yang didapatkan yaitu bayangannya tetap tegak dan maya, tetapi ukurannya, pembesarannya akan terus bertambah sering lensa dijauhkan hingga mencapai titik maksimum, ya. Dan percobaan ketiga selanjutnya langkah ketiga, terus saya menggeser lensa mendekati titik fokus. Terus ketika jarak benda tepat mencapai titik fokus, sinar-sinar bias akan sejajar secara teori. Bayangan lensa akan terbentuk pada jarak tak terhingga, ya. Jika saya jauhkan dari huruf akan hasil pengamatannya dari lensa di sini. Saya jauhkan, saya tarik, saya lebih jauhkan lagi dari huruf ini lensa. Hasil pengamatannya itu hurufnya terlihat sangat kabur atau menghilang karena bayangan tidak lagi dapat dilihat dengan jelas oleh mata pada jarak baca normal, ya. Kesimpulan dari sifat bayangan pada loupe atau lensa cembung yaitu dari penggunaan lensa cembung sebagai loupe adalah ketika benda atau huruf diletakkan pada jarak yang lebih dekat dari lensa daripada jarak fokusnya, maka lensa cembung akan membentuk bayangan yang bersifat maya dan tegak dan diperbesar, ya. Itulah kesimpulan dari lensa cembung